Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah kembali bergabung di acara ibadah kita pada saat ini, pagi hari waktu Indonesia ya. Kita bersyukur kesempatan yang indah, kembali kita dapat memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan melalui bacaan pelajaran sekolah Sabat dan tambahan yang dapat kita pelajari bersama sebentar. Baik, untuk memulaikan acara kita akan mendengarkan satu lagu pujian, dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh saudari Esther Taniwel yang akan berdoa dari California. Silakan, Matthew. Sertaku berjalan di
Kita bersyukur kepada Tuhan atas talenta yang telah diberikan kepada Voice of Family, satu keluarga ya, Fitri dan keluarganya yang telah membawakan satu lagu yang begitu indah. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam pelayanan yang telah mereka sering lakukan juga bagi kita di Jemaat Fisdak. Baik, kita ikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Esther Taniwelonda yang akan berdoa dari California. Silakan. Oke, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha besar, maha kudus dan maha suci. Engkau adalah Allah yang berkuasa, pengasih dan penyayang. Engkau adalah Allah yang mulia yang patut kami sembah. Pada sore hari ini Tuhan, atau pada malam hari ini, atau pagi hari ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan roh suci-Mu kepada kami masing-masing. Bila mana kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Kiranya kami dapat dituntun Tuhan untuk dapat mendengar dengan baik, dan kami dapat praktekkan dan dapat kami renungkan untuk kami jalani selama hidup di masa akhir zaman ini Tuhan. Memberkati Pendeta Stephen Rantung Tuhan yang akan memberikan pekabaran ini, biar kiranya Engkau memberikan dia roh kebijaksanaan dan jamah lidahnya, agar segala sesuatu yang diucapkan, agar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudari Esther Taniwelonda sudah berdoa. Baik saudara sekalian, pada saat ini kembali kita akan membaca pelajaran Sekolah Sahabat kita ya. Saya akan membagikan dengan satu judul bahwa kita disempurnakan ataupun Yesus ya sebagai penebus kita akan disempurnakan melalui penderitaan ya. Pelajaran kita disempurnakan melalui penderitaan, perfected through suffering. Kita seringkali tidak ingin ada penderitaan. Kita ingin mencoba dijauhkan dari penderitaan. Pada saat kita berdoa setiap harinya, dijauhkanlah dari mara bahaya, dijauhkanlah dari hal yang tidak diinginkan. Dan seringkali hal yang tidak diinginkan itu adalah apa ya? Pada saat kita mungkin mengalami kecelakaan dan penyakit dan lain sebagainya. Ya. Tapi seringkali kita dapati juga bahwa itu tidak dapat kita juga hindari. Apakah itu pada saat kita mendapatkan penderitaan, penyakit, malapetaka, apakah itu berarti kita kurang iman? Apakah Tuhan atau kita telah jauh dari Tuhan atau Tuhan yang menjauhkan dirinya dari kita? Itulah satu pelajaran yang kita lihat bahwa hal ini tidak terjadi dalam apa ya? Dalam kisah kehidupan Yesus, bagaimana dia juga mengalami penderitaan. Ya, bacalah Ibrani 2 ayat 10 sampai dengan 17. Ibrani 2 ayat 10, 17 dan 18 dan Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Apa fungsi penderitaan dalam kehidupan Yesus? Ya, Ibrani katakan apa? Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Allah menjadikan segala sesuatu ya. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Banyak orang, itulah umat manusia yang jatuh dalam dosa. Juga apa yang Allah ini lakukan, ya, keadaannya apa yang dia lakukan dalam keadaannya juga, ia juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang yang dibawa kepada kemuliaan ya. Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan, Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Artinya inilah kita tidak bisa tidak melihat bahwa kita semua menderita. Dan Yesus yang harus menjadi sama seperti manusia, harus juga turut dalam penderitaan apa? Manusia. Bukan turut dalam dosa manusia, ada beda ya. Dia turut dalam penderitaan manusia, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Kenapa? Karena imam besar itu manusia yang mengetahui kelemahan sesamanya manusia ya. Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi salah satu aspek kenapa Yesus harus menderita supaya dia dapat menolong mereka yang juga apa ya, mengalami penderitaan akibat pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita. Itulah sebabnya tadi malam kita sudah lihat bagaimana Yesus sebagai manusia, dia dapat memiliki kelelahan dan lain sebagainya. Secara fisik, dia dapat mengalami penderitaan-penderitaan atau kelemahan-kelemahan fisik, ya, bukan dari segi dosa. Ya.
Ibrani 5 ayat 8-9 katakan, dan sekalipun ia adalah Allah, ia telah belajar menjadi taat. Wah, ini apa artinya? Ini kita akan lihat ya. Apakah dia belajar taat karena sebelumnya dia tidak taat atau tidak menurut? Orang Manado bilang pambalawang dia, atau tukang melawan ya. Apakah dia harus diajar untuk menjadi taat? Tapi di sini katakan, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, itulah nanti kita akan lihat ya. Bagaimana dia taat dari apa? Bukan karena apa? Bukan karena kesalahannya, tapi karena penderitaannya. Ada perbedaannya. Dia menjadi taat bukan dari apa yang telah kesalahan yang telah dibuat ya, tapi penderitaannya sebagai manusia. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Loh, sekali lagi kenapa ini berbicara tentang kesempurnaan? Apakah sebelumnya dia tidak sempurna? Nanti kita akan lihat apa arti kata sempurna. Ya, ia mencapai kesempurnaannya. Ya, ia menjadi apa? Sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Sang Rasul, yaitu Rasul Paulus yang menulis kitab Ibrani, sang Rasul berkata bahwa Allah menjadikan Yesus sempurna melalui penderitaan. Ungkapan ini mengejutkan. Ya. Ungkapan ini mengejutkan. Penulis telah mengatakan bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Apakah gambar wujud Allah itu tidak sempurna? Ibrani 1:3. Dan bahwa dia tidak berdosa, tidak bernoda, tidak tercemar, dan dia suci. Ibrani 4 ayat 5 dan ayat-ayat selanjutnya. Ini berarti bahwa Yesus tidak harus mengatasi ketidaksempurnaan moral atau etika apapun. Dia sudah sangat sempurna. Ya, dia sangat sempurna baik secara moral atau etika. Kalau demikian, kenapa dia harus dijadikan sempurna? Nah, ini kita lihat ya. Pelajaran sahabat kita akan membahas ada 3 poin nanti kita akan lihat ya. Akan tetapi, kitab Ibrani memang mengatakan bahwa Yesus mengalami proses penyempurnaan yang menyediakan dia sarana untuk menyelamatkan kita. Dalam konteks misinya bagi kita. Bukan keadaannya yang kurang sempurna, tetapi misinya bagi kita itu harus disempurnakan. Bagaimana caranya misinya harus disempurnakan? Sekali lagi, misinya harus disempurnakan, bukan keberadaannya yang harus disempurnakan. Ya. Apa? Ya? Yesus dengan kata disempurnakan dalam arti bahwa dia diperlengkapi, harus menjadi lengkap. Nah, inilah sebabnya. Nanti kita akan lihat dan tambahannya secara lebih spesifik. Kata disempurnakan itu juga memiliki arti melengkapkan. Disempurnakan artinya dilengkapkan. Ya. Jadi dia dibuat menjadi lengkap untuk menjadi juru selamat kita. Dan untuk menjadi lengkap sebagai juru selamat, dia tidak boleh. Yesus tidak boleh datang sebagai Allah. Dia harus datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai Allah, wah dia nggak adil istilahnya ya. Nggak fair gitu. Tetapi untuk menjadi lengkap sebagai juru selamat kita, dia harus menjadi manusia. Jadi itulah sebabnya Yesus disempurnakan dalam arti bahwa dia menjadi lengkap untuk menjadi juru selamat kita. Kenapa? Karena dia harus menjadi manusia dengan segala masalah-masalah yang manusia alami ya. Jadi Yesus disempurnakan melalui penderitaan untuk menjadi pemimpin bagi keselamatan kita. Kapten bahasa Inggrisnya menggunakan kata kapten ya. Atau pionir yang pertama-tama pionir atau kapten ya, melalui penderitaan untuk menjadi pemimpin bagi keselamatan kita. Yesus harus mati di kayu salib sebagai korban agar Bapa dapat memiliki sarana yang sah, yang lengkap untuk menyelamatkan kita. Yesus adalah satu-satunya korban persembahan yang sempurna. Dan sebagai Tuhan, Yesus bisa menghakimi kita. Tetapi karena pengorbanannya, maka Yesus juga dapat menyelamatkan kita. Yang poin kedua, Yesus belajar ketaatan melalui penderitaan Ibrani 5:8. Kenapa? Karena ketaatan diperlukan untuk 2 hal. Kenapa dia harus taat? Pertama, dia taat untuk apa? Bahwa kepenurutan atau ketaatan membuat pengorbanannya dapat diterima. Ya, tanpa penurutan, tanpa pengorbanan. Kalau Yesus nggak mau dikorbankan, kalau dia nggak mau disalibkan, wah nggak ada yang apa ya. Tidak ada pengorbanannya itu dapat apa? Diterima. Jadi dia harus taat sampai mati di kayu salib supaya pengorbanannya itu dapat diterima. Yang kedua, penderitaannya memungkinkan dia menjadi teladan. Bukan hanya itu yang poin pertama, penurutannya itu supaya dapat diterima, tetapi kalau dia tidak menjadi korban, tidak taat untuk menjadi korban, maka dia tidak dapat menjadi teladan bagi kita. Ya, tidak menjadi contoh bagi kita. Jadi
Dia tidak mau lari, orang Manado bilang lari bea, mau cari gampang. Tidak. Dia mau mengikuti apa yang harusnya kita alami, yaitu kematian. Kita semua harus mati. Jadi Yesus belajar ketaatan karena dia tidak pernah mengalami sebelumnya. Ya. Dia tidak mengalami sebelumnya. Nanti kita akan lihat kenapa ya. Nah inilah, sebagai Allah, siapa yang harus dia taati? Sebagai Allah, siapa yang harus dia taati? Dia, semua orang harus menaati dia. Semua makhluk ciptaan termasuk malaikat harus menurut dia. Dia tidak pernah menurut siapa-siapa. Ya, dengan kata lain. Tapi tidak ada yang dia harus taati. Tapi sebagai anak yang kekal dan satu dengan Allah, dia ditaati sebagai penguasa alam semesta. Oleh karena itu, Yesus tidak berkembang. Jadi pada saat dikatakan dia harus menurut, dia tidak berkembang atau tidak berada dalam satu posisi di mana dari ketidaktaatan dia harus menjadi taat. Tidak. Dia tidak melakukan hal tersebut. Tetapi yang terjadi dari kedaulatan dan kekuasaan, dia dari kedaulatan dan kekuasaan, dia menuju kepatuhan dan ketaatan. Anak Allah yang ditinggikan menjadi anak manusia yang taat. Poin ketiga, penderitaan mengungkapkan Yesus sebagai imam besar yang penuh belas kasihan dan setia. Ibrani 2, 17-18. Penderitaan tidak membuat Yesus lebih berbelas kasihan, tidak. Penderitaan itu bukan membuat dia lebih berbelas kasihan, ya. Bukan ya. Sebaliknya, karena belas kasihanlah. Jadi karena belas kasihanlah maka Yesuslah dia dengan sukarela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita sejak awal. Ya. Jadi itulah yang dinyatakan dalam Ibrani 10 ayat 5-10 dan bandingkan dengan Roma 5 ayat 7 dan 8. Jadi namun melalui penderitaan itulah realitas kasih persaudaraan Yesus benar-benar diungkapkan dan dinyatakan. Jadi dia bukan karena dia sudah jadi manusia lalu dia mati baru dia bilang aduh ya begini keadaan manusia itu, aduh saya jadi belas kasihan kepada mereka. Tidak. Sejak sebelumnya sekalipun dia sudah memiliki memiliki belas kasihan. Tetapi realitas daripada belas kasihan itu betul-betul terlihat, betul-betul nyata, ya betul-betul nyata pada saat Yesus umat manusia dan penduduk alam semesta melihat dia mati di kayu salib. Jadi bukan hanya apa yang dia katakan, dia adalah Allah yang kasih, aku mencintai kamu semua alam semesta, tetapi alam semesta melihat bagaimana kasih sayang tersebut dipraktekkan, dinyatakan secara langsung, ya, secara sah dan ketelanya. Nah, jika Yesus yang tidak berdosa menderita, kita sebagai orang berdosa pasti akan menderita juga. Nanti kita akan lihat ya ayatnya juga ya. Bagaimana kita dapat belajar untuk menanggung tragedi kehidupan sementara pada saat yang sama menarik harapan dan jaminan dari Tuhan yang telah mengungkapkan kasih-Nya kepada kita dengan begitu banyak cara yang berkuasa. Jadi bagaimana ya? Bagaimana dalam penderitaan itu kita pasti akan alami. Tapi pada saat kita menderita, maka kita dapat apa? Tetap menarik harapan dan jaminan dari Allah yang sama ya, yang akan ditunjukkan dalam berbagai cara kepada kita. Jadi kita lihat kenapa poin pertama yang kita akan lihat. Kenapa Yesus harus taat? Dia bukan taat karena dia dari tidak taat menjadi taat, tapi dia ketaatannya itu dalam apa? Misinya. Dia harus supaya dia menjadi saudara kita, maka dia harus menjadi dia menjadi seperti kita. Nah, pertanyaannya kita sudah bahas tadi malam dan kita akan ada pertanyaan dari saya percaya bekas murid saya, Saudara Iwan Fernandes ya, yang sudah dijanjikan oleh Matthew untuk dijawab bahwa kita akan coba kembali ya, apakah manusia bagaimana sesungguhnya kemanusiaan Yesus? Kita sudah lihat ada dua pandangan. Pandangan yang bahkan dimiliki oleh kelompok-kelompok teologi di dalam gereja Advent sekalipun. Pandangan yang pertama kita sudah bahas tadi malam, mari saya ulangi kembali ya. Kita coba ulangi lagi sedikit ya. Yaitu sifat manusia yang berdosa, pandangan yang pertama. Lalu pandangan yang berikutnya adalah sifat manusia yang apa? Yang tidak berdosa. Jadi perbedaannya kita sudah lihat ya. Penekanan bagi mereka yang percaya bahwa Yesus memiliki sifat manusia yang berdosa adalah identitas, ya penekanan Yesus itu harus sama dong dengan kita. Dia harus memiliki identitas yang sama dengan kita supaya dapat menjadi contoh bagi kita. Sedangkan sifat bagi mereka yang percaya bahwa Yesus tidak memiliki sifat atau sifat manusia Yesus adalah sifat manusia yang tidak berdosa, artinya penekanannya bukan kepada identitas Yesus tapi keunikannya. Yesus sebagai penebus, dia adalah penengah. Dia berada bukan di bawah sebagai manusia,
Tetapi dia berada di bawah antara Allah dan apa? Manusia. Disitulah Yesus inkarnasi. Berada di tengah untuk menghubungkan manusia dengan Allah. Jadi keunikan Yesus itu ada. Ya, jadi itulah sebabnya Yesus memiliki sifat manusia yang tidak apa? Tidak berdosa. Kalau mereka yang percaya sifat manusia yang berdosa menekankan ibunya Yesus, manusia yang berdosa, kelahirannya melalui Maria ya. Sedangkan bagi mereka yang berpegang bahwa sifat manusia yang tidak berdosa, bahwa kelahiran Yesus itu yang ditekankan itu bukan Marianya, tetapi apa? Roh Kudus, ya Allah yang tidak berdosa yang apa ya? Yang membuat insepsi kepada kelahiran Yesus. Jadi dengan kata lain kesimpulannya, keunikan Yesus, Yesus adalah Adam bukan setelah jatuh dalam dosa, seperti kelompok yang pertama ini percaya, tetapi kelompok kedua percaya Yesus adalah Adam sebelum Adam itu jatuh dalam dosa. Jadi di dalam dunia ini hanya ada 3 manusia. Hanya ada 3 manusia yang memiliki sifat yang apa? Yang tidak berdosa. Tetapi mereka 3-tiganya ini adalah manusia. Mereka bukan Allah. Ya. Dan 3 manusia ini adalah siapa? Adam, Hawa, dan siapa? Dan Yesus. Itulah sebabnya Yesus adalah Adam sebelum jatuh manusia. Karena ada 3 saja yang tidak memiliki sifat berdosa. Tetapi kita semua pada saat kita dilahirkan memiliki sifat keberdosaan, kecenderungan untuk berdosa. Nah, propensity towards sin, kecenderungan untuk berdosa itu sudah berdosa, ya. Kecenderungan itu sudah berdosa. Dan Yesus tidak boleh memiliki kecenderungan tersebut. Kenapa? Kalau Yesus memiliki kecenderungan tersebut, maka dia adalah orang yang berdosa, dia adalah orang yang memerlukan juru selamat. Itulah sebabnya kita sudah bahas tadi malam. Kita tidak bisa bilang Yesus adalah orang yang berdosa, karena Yesus sendiri berkata dia tidak berdosa. Tidak ada yang berdosa di dalam dirinya. Kita tidak boleh bilang, oh Yesus untuk menjadi contoh bagi kita, dia harus dong berdosa. Tidak harus manusia. Semua manusia tidak harus berdosa. Contohnya Adam dan Hawa, mereka manusia tetapi tidak apa? Berdosa. Yang menjadi manusia ya seperti Adam dan Hawa, mereka dapat dicobai, dan itulah sebabnya Yesus juga dapat dicobai, tetapi dari pencobaan-pencobaan yang datang kepadanya, Yesus tidak apa ya? Yesus tidak berdosa. Kita sudah lihat ayat-ayatnya tadi malam ya. Jadi poinnya ya, pertanyaan yang harus kita tanyakan sesungguhnya itu bukanlah apakah Yesus itu manusia seperti kita? Nah, seringkali kita bertanya, aduh, Yesus itu bagaimana ya? Apakah dia itu manusia seperti kita? Itu pertanyaan yang salah kalau kita harus tanyakan kepada Yesus. Yang harusnya kita tanyakan adalah, apakah kita itu dapat menjadi manusia seperti Yesus? Nah, itu dia yang penting ya. Apakah kita dapat menjadi manusia seperti Yesus? Dan pada saat Yesus datang, dia memberikan kepada kita, ya, saudara dan saya, kita dapat menjadi manusia seperti Yesus. Bagaimana caranya? Dicobai tapi tidak jatuh dalam dosa. Dihadapkan dengan kelemahan-kelemahan tubuh, kelaparan, kehausan, capek, letih, lesu, kepada saat kita letih, lesu, gampang kita marah, ngamuk, dan lain sebagainya. Berdosa kita pada saat kita kelaparan, marah, mencuri, dan lain sebagainya. Tapi Yesus tidak apa? Tidak berdosa, walaupun kelemahan-kelemahannya itu dihajar. Jadi kita, saudara dan saya, kita dapat menjadi apa? Menjadi manusia seperti Yesus. Kenapa? Karena ada persekutuan dengan Bapa dan kekuatan yang Bapa atau Allah berikan kepada kita. Kita dapat menjadi manusia seperti Yesus. Itu poinnya ya. Jadi keadaan, kenapa? Poinnya selanjutnya kita harus pikirkan adalah bahwa keadaan kita saat ini bukanlah keadaan yang sesungguhnya. Itu bukan keadaan ideal yang dirancangkan Allah. Kalau demikian keadaan manusia yang ideal itu, yang murni itu seperti apa? Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Ya, itulah keadaan yang ideal. Itulah manusia yang ideal. Manusia yang ideal bukan manusia yang berdosa. Ya, bukan manusia yang berdosa. Jadi manusia yang pertama, Adam dan Hawa, tidak diciptakan dalam keadaan yang berdosa. Tidak, mereka tidak diciptakan. Karena apa? Karena apa ya? Dosa bukanlah bagian dari keberadaan kita sebagai manusia. Keberadaan kita itu bukan. Jadi jangan Anda bilang, waduh kalau Yesus, kita kan manusia berdosa pendeta. Jadi Yesus harus berdosa dong seperti kita. Oh bukan ya. Dosa bukanlah bagian dari keberadaan manusia. Allah yang menciptakan kita pada mulanya. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Allah bukan pencipta dosa. Allah bukan pencipta dosa. Dan Yesus datang. Tapi
Unfortunately, sangat disayangkan dosa itu datang, tetapi Yesus datang sebagai manusia untuk mengembalikan kita kepada keadaan yang tidak berdosa tersebut. Ya, keadaan tidak berdosa tersebut. Jadi kemanusiaan kita, janganlah kita menggunakan kemanusiaan kita sebagai standar untuk mengukur kemanusiaan Yesus. Kenapa? Karena kemanusiaan Yesuslah yang seharusnya menjadi standar kita. Jadi sekali lagi, pertanyaan yang harus kita tanyakan bukanlah apakah Yesus itu manusia seperti kita, pendeta? Bukan. Pertanyaannya adalah apakah kita manusia seperti Yesus? Nah, tapi kita lihatlah. Kita saudara dan saya dapat menjadi manusia seperti Yesus. Kenapa? Karena pelajaran kita pada malam hari ini dikatakan apa? Ibrani 2:10 dikatakan apa? Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Dengan penderitaan. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus, seperti kita sudah ulang-ulangi, kita ulangi lagi supaya lebih pakem istilahnya apakah Yesus tidak sempurna sehingga perlu disempurnakan? Apa arti Allah menyempurnakan Yesus? Apakah artinya Yesus sebagai manusia, Yesus itu lahir sebagai manusia berdosa? Nah, itu kan pemahaman kita Wah, itulah artinya Yesus harus disempurnakan, pendeta Kenapa? Karena dia berdosa seperti kita. Makanya Allah terlebih dahulu harus menyempurnakan Yesus supaya dia tidak berdosa, baru dia apa? Mati bagi kita sebagai manusia yang tidak berdosa. Oh tidak. Hati-hati kita dalam berteologi Artinya, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dari ayat ini, Ibrani 2:10, Allah yang menyempurnakan Yesus. Apakah diartikan Yesus yang berdosa sehingga harus disempurnakan terlebih dahulu oleh Allah? Tapi mari kita lihat jawabannya. Apa arti dia kata disempurnakan? Pelajaran tadi kita sudah baca juga sudah cukup jelas, tapi mari kita ulangi kembali dari ayat-ayat yang dapat kita lebih tekankan Ayatnya Ibrani 4 ayat 15 Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi jangan kita lihat bahwa dia disempurnakan dari keadaan berdosa menjadi tidak berdosa. Tidak. Dari sononya, dari sejak semulanya, ia tidak berbuat apa? Dia tidak berdosa. Ia telah dicobai dan ia tidak berbuat dosa. Jadi apa artinya Allah Bapa menyempurnakan Yesus? Nah, kita sudah lihat juga Kita sudah lihat itu bukan berarti dia berdosa. Ayat demi ayat kita sudah baca tadi malam bahwa dia tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang berdosa. Ibrani 7 ayat 26, Ibrani 9 ayat 14, dia adalah persembahan yang tidak apa? Dia adalah persembahan yang tidak bercacat, tidak ada dosanya. Jadi kedemikian apa artinya? Nah, Bapa yang menyempurnakan Yesus berdasarkan Ibrani 5 ayat 8 dan 9 katakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, Bapa menyempurnakan Yesus Jadi dia sempurna bagaimana pada saat dia belajar taat. Maka ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Orang taat kepadanya. Jadi poinnya adalah dia belajar. Pertama ada dua pokok pemikiran dapat kita lihat. Dia belajar menjadi taat. Artinya apa? Belajar menjadi taat bukan karena dari dia tidak tahu untuk menurut menjadi menurut. Bukan karena itu. Bukan dari tidak tahu menurut menjadi menurut. Tetapi pemahamannya karena sebelumnya sebagai Allah dia tidak menuruti siapa-siapa. Dia yang justru apa? Dituruti. Jadi dia belum memiliki pengalaman untuk menurut. Nah, ini dia poinnya. Kenapa dia belajar untuk menurut? Karena sebelumnya dia belum memiliki pengalaman. Sebelumnya dia yang dituruti, dialah yang orang pihak-pihak lain ciptaan-ciptaannya yang menuruti dia. Tapi belum pernah ciptaan-ciptaannya dia melihat Yesus yang menurut. Yang mereka lihat Yesus yang diturut. Tetapi saat ini, pada saat dia datang sebagai manusia, dialah menjadi Allah yang menurut. Allah yang menurut. Itulah sebabnya. Ketaatannya, penurutannya menjadi penurutan yang terbukti. Dia tidak hanya ngomong saja aku mencintai umat manusia, tapi dia membuktikan penurutannya. Itulah sebabnya dikatakan dia menjadi Allah yang menurut secara apa? Terbukti, yang terbukti. Yang ketiga, yang poinnya
Dia dikatakan apa? Menjadi pokok keselamatan. Artinya dia menjadi sumber, the author of eternal salvation. Kata pokok di sini, the source dari kata autios adalah apa? Dia the cause atau yang artinya in which the cause of anything. Jadi dia adalah penyebab segala sesuatunya. Keselamatan, ya. Keselamatan karena apa? Penurutannya. Keselamatan karena dia menurut kehendak Bapanya di surga, ya. Penurutan Bapanya yang. Jadi dengan kata lain, ya. Ini kita lihat bahwa dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang abadi, bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini penting sekali, ini satu pemahaman yang sangat penting. Kenapa? Karena penurutan si penebus, Yesus Kristus, yang menurut, yang belajar menjadi taat, sempurna dari penurutannya, sempurna dalam penurutan si penebus tersebut, Yesus Kristus. Penurutan penebus itu harusnya juga menjadi satu contoh bagi saya dan saudara untuk apa? Untuk menurut. Untuk menurut. Jadi penurutan kita sudah apa? Diberikan contohnya oleh Yesus. Jadi kalau Yesus sudah memberikan contoh untuk menurut kehendak Bapa, janganlah kita manusia berkata, wah kita sudah di zaman rahmat, saudara. Kita sudah berada di zaman rahmat. Nggak perlu lagi turut menurut. Kita nggak perlu turut menurut. Bebas buat apa saja. Ya, kita bebas buat apa saja. Tidak. Jangan pernah bilang bahwa di dalam tahun rahmat, di dalam zaman rahmat saat ini, orang-orang Kristen tidak perlu lagi penurutan. Orang-orang Kristen tidak perlu, kita sudah berada di zaman rahmat, tidak perlu ada penurutan. Hukum Tuhan itu sudah dipalangkan, hukum Tuhan tidak perlu lagi. Hati-hati. Kitab Ibrani menyatakan, dia menjadi pokok keselamatan karena dia telah belajar menjadi taat, agar supaya semua orang yang taat kepadanya apa? Melihat apa? Melihat contohnya. Melihat contohnya. Jadi kita juga harus menurut kepada kehendak Allah. Karena di dalam penurutan yang Yesus telah lakukan, maka dia disempurnakan. Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan apa? Penderitaan, ya. Penderitaan. Jadi penurutan yang lengkap dan sempurna. Nah, kenapa saya tadi mengungkapkan kata lengkap, melengkapkan menjadi contoh kita. Penderitaan yang melengkapkan Yesus, bukannya katanya menyempurnakan. Nah, kalau kita mempelajari kata sempurna atau perfect dalam Alkitab bahasa Inggris, ya Allah Bapa yang menyempurnakan Yesus, perfecting Jesus, yang menyempurnakan Yesus, itu berasal dari kata telio, yang artinya to bring to an end, to complete, to perfect, artinya untuk mengakhiri, untuk melengkapi, untuk menyempurnakan. Apa yang dilengkapi, apa yang disempurnakan, ya, melengkapi dari satu pertandingan yang kita sudah capai garis akhirnya. Itu dia. Jadi Allah menyempurnakan Yesus, Allah apa? Melengkapi Yesus. Yesus yang telah disempurnakan artinya Yesus yang telah dilengkapkan, Yesus yang telah mencapai garis akhir. Ya, telah mencapai apa? Garis akhir. Jadi itulah katanya, jadi gantinya bukan hanya kita dapat menggunakan penderitaan yang menyempurnakan Yesus, tetapi melengkapkan Yesus. Tadinya dia tidak memiliki pengalaman untuk menurut. Kenapa? Karena dia tidak perlu menuruti siapa-siapa sebagai Allah. Tetapi sekarang penurutan Yesus atau penurutannya itu lengkap. Kenapa? Karena dia mempraktekkan penurutan tersebut. Yesus, Allah, mempraktekkan penurutan tersebut. Lengkap. Semuanya jadi apa ya? Semuanya menjadi lengkap. Dia memiliki penurutan yang lengkap. Itulah sebabnya dia sempurna. Itulah sebabnya dia sempurna. Jadi Yesus adalah kapten atau pemimpin kepada keselamatan yang telah disempurnakan, yang telah dilengkapkan. Dan melalui apa? Melalui penderitaan. Melalui penderitaan. Artinya ya, artinya tanpa menderita, tanpa kematiannya, ya sebagai manusia, maka Yesus tidak lengkap. Yesus tidak melewati garis akhir. Yesus tidak sempurna. Yesus tidak memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat. Tanpa penderitaan, tanpa kematian, Yesus tidak lengkap. Tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi juru selamat. Itulah arti sebabnya sempurna atau lengkap, perfect atau komplit. Dia memenuhi syarat atau dia qualified sebagai
juru selamat ya. Ya, jadi itulah sebabnya kita lihat bagaimana penderitaan itu dapat apa? Menjadi satu hal yang positif. Oleh sebab penderitaan itulah maka Yesus apa? Menjadi apa? Dikatakan sempurna, lengkap. Nah, bagaimana dengan kita yang berkata, Tuhan kalau bisa dijauhkanlah, ya, dijauhkanlah segala apa? Mara bahaya. Betul, kita dapat berdoa jauhkanlah kami dari apa? Pencobaan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat menderita. Ya, kita dapat jatuh dalam pencobaan dan kita dapat menderita, dan penderitaan itu seringkali bukan saja dari apa yang kita lakukan oleh sebab kita tidak memenuhi hukum kesehatan bagi diri kita sendiri, tapi penderitaan kita seringkali karena apa ya? Karena kecelakaan yang ditimbulkan oleh orang lain. Kita lagi enak-enaknya bawa kendaraan dengan mengikuti apa ya speed limit kita sesuai dengan kecepatan yang ditentukan, tiba-tiba ada yang tabrak orang yang mabuk, kita menderita ya seringkali ya. Nah, apakah kita penderitaan-penderitaan itu dapat dikatakan melengkapkan kita? Ya, kenapa kita harus menderita? Ini seringkali satu pertanyaan yang sangat berat. Seringkali kita menghadapi orang-orang yang bertanya, kok kita harus menderita, pendeta? Kalau bisa kita apa? Hindarkan penderitaan tersebut. Nah, poin-poin yang pertama yang dapat kita lihat ya bahwa penderitaan bukan hanya melengkapkan Yesus, tapi penderitaan juga dapat melengkapkan kita. Dapat melengkapkan saudara dan saya ya. Penderitaan itu adalah hal yang pasti. 2 Timotius 3:12 Rasul Paulus berkata kepada Timotius, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Mau hidup beribadah, wah dikeluarkan kita dari pekerjaan karena kita bekerja hari Sabat. Dibuat susahlah kehidupan kita. Karena kita mau mengikuti kehendak Kristus. Disuruh kita untuk korupsi sedikit, tapi kita tidak mau. Dipecatlah kita. Begitu banyak mungkin hal-hal yang tidak enak terjadi karena kita beribadah menurut kepada Kristus. Tetapi inilah dikatakan, Rasul Paulus katakan, jangan khawatir Timotius. Jangan khawatir umat-umat Tuhan yang menghadiri acara ibadah pada malam hari. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan, bukan mudah-mudahan, ya, bukan mudah-mudahan, akan pasti menderita aniaya. Kita semua. Ya. Apapun itu, ditinggalkan oleh kekasih, masalah pekerjaan, penyakit, apa banyak sekali yang dapat setan lakukan. Kenapa? Kalau kita sudah seperti Ayub ya. Ayub itu kita lihat dalam kisahnya bagaimana setan lihat mana orang-orang yang setia untuk dia apa? Untuk dia coba untuk putuskan hubungan orang setia tersebut dengan Allah. Lalu setan apa? Mulai bikin kita susah. Itu dapat terjadi. Yang pertama itu ya, penderitaan adalah hal yang pasti. Tapi berikutnya kita dapat lihat bahwa penderitaan itu sesungguhnya hal yang ringan dan apa? Dan yang sementara. Itu firman Tuhan. Kita juga dapat melihat bahwa badai itu pasti berlalu. Kehidupan Ayub juga kita lihat apa yang terjadi. Itu berlalu semuanya. Ya. Kehidupan itu berlalu. Penderitaan itu berlalu dari dalam kehidupan Ayub. Dapat berlalu juga dari kehidupan kita. Kenapa menjadi ringan? Karena ada yang menguatkan kita. Ya, seperti Yesus dikuatkan oleh apa? Oleh Bapaknya. 2 Korintus 4 ayat 17 katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang, bahasa Inggrisnya, light suffering and momentary suffering. Jadi penderitaan ringan dan yang sementara, yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mengerjakan ya mengerjakan penderitaan. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi kepada saudara dan saya. Kehilangan orang kita kasih dan lain sebagainya yang dapat Tuhan izinkan. Tetapi ketahuilah, semuanya ini dapat kita atasi oleh Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan ketahuilah penderitaan itu apa? Hanya momentari, hanya sementara. Ya, momentari. Jadi penderitaan itu adalah hal yang pasti, penderitaan itu adalah hal yang ringan dan sementara, dan penderitaan juga adalah apa? Hal yang mendekatkan kita dengan Allah dan mendekatkan kita dengan apa? Dengan sesama. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Jadi pada saat kita apa? Mendalami penderitaan, maka penghiburan kita dari mana? Dari Bapa. Kapan itu? Pada saat kita mendengarkan firman-Nya. Pada saat kita berdoa, pada saat kita berserah, ya, disitulah kita menjadi dekat dengan Bapa. Apapun penderitaan kita, kalau kita tahu kepada siapa kita mau berpegang, bergantung,
maka ada yang menghibur kita. Yang menghibur kami, Rasul Paulus katakan, yang menghibur kami dalam penderitaan kami. Apa yang berikutnya terjadi? Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi penghiburan, penderitaan itu mendekatkan Rasul Paulus dan umat-umat percaya dengan Allah dan dapat menjadi sarana kita mendekatkan diri kita dengan sesama umat-umat Tuhan yang menderita. Tidak ada suara penghiburan yang terbaik selain firman Tuhan ya. Dan juga mungkin yang dapat dinyatakan oleh seseorang yang mengalami penderitaan yang sama dan telah menerima kekuatan dari firman Tuhan yang sama. Jadi seseorang yang telah kehilangan pekerjaan tapi dikuatkan oleh firman Tuhan, maka dia dapat menghibur temannya, sahabat yang kehilangan pekerjaan karena dia pertama-tama telah dihibur sebelumnya. Jadi kita memiliki kekuatan pada saat kita menderita. Saya pernah mengungkapkan tentang Richard Baxter, ya. Dia seorang pendeta yang begitu terkenal di tahun 1600-an ya, di zaman dulu sekali mungkin ya. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya penyakit demi penyakit itu selalu hinggap. Saya pernah selalu hinggap. Dia tidak pernah terlepas dari batuk di sepanjang hidupnya. Selalu mimisan terus, keluar darah dari hidungnya. Selalu pusing, migrain terus dia ya. Ada batu ginjal yang dia alami dan begitu banyak penderitaan dan seringkali dia hanya dapat melihat Tuhan yang hanya dapat memberikan kekuatan kepadanya. Ada tumor satu kali di mana? Di dalam kerongkongannya, tenggorokannya, sampai dia tidak bisa bahkan berbicara. Ya. Jadi sejak dia berusia 21 tahun, ya, sejak dia berusia 20 tahun sampai 60-an lebih, sampai dia meninggal, ya, tidak pernah satu hari dia lepas dari dari penderitaan. Ya, tidak pernah dia lepas. Tapi inilah sumber satu-satunya boleh dikatakan penulis yang banyak berbicara tentang penderitaan. Kenapa orang percaya harus menderita? Itu bukan adalah Richard Baxter. Karena selama ini tidak ada penulis Kristen yang memiliki masalah atau penderitaan yang hebat seperti dia. Tidak ada. Dialah yang paling banyak menderitanya. Ya, dia menulis satu buku, The Saints Everlasting Rest. Ya, The Saint Everlasting Rest. Dan ini yang dikatakan ya. Ini yang dikatakan bahwa kesalahan, salah satu kutipan dari berbagai kutipan yang menarik dari bukunya. Dia katakan kesalahan paling berbahaya yang bisa dilakukan oleh jiwa kita adalah menganggap bahwa makhluk itu sebagai Tuhan dan bumi sebagai surga. Apa maksudnya ya? The most dangerous mistake that our soul are capable of is to take the creature for God and earth for heaven. Jadi seringkali kita menggantikan, dia katakan menggantikan kita melihat diri kita melihat orang lain yang kita idolakan, menggantikan menggantikan Allah. Atau kita menggantikan keadaan kita yang nyaman di dalam dunia ini dan menggantikan keadaan nyaman itu dengan surga. Apa yang dia maksudkan? Yang dia maksudkan adalah pada saat dia menderita, yang menjadi kekuatan dia adalah pandangannya dia arahkan hanya kepada janji-janji Alkitab, hanya kepada surga. Jadi itulah seperti dia katakan, pemikiran tentang surga itu adalah matahari yang kita butuhkan di setiap harinya. Tanpa matahari, tanpa pemikiran tentang surga, maka kita akan muram-muram terus keadaan kita. Nggak ada semangat kita. Ya. Lesu kehidupan kita tanpa matahari. Jadi kita harus memikirkan surga. Dan inilah menjadi sumber kekuatan daripada Richard Baxter pada saat dia menderita. Dia memikirkan surga. Dia berdoa tentang surga. Dia membaca ayat-ayat tentang surga. Dan bagi dia itulah yang menjadi pengharapannya. Dan jangan dia katakan, jangan gantikan dunia dengan gantikan dunia dengan surga. Jangan gantikan manusia. Kita pikir, wah sayalah yang harus menjadi menjadi sempurna. Saya harus sempurna dari penderitaan. Saya harus menjadi sempurna, bebas daripada penyakit. Saya harus menjadi sempurna, bebas daripada masalah keuangan. Jangan. Yang kita harus ingat adalah Allah kita, bukan diri kita. Pada saat kita menderita, pada saat kita mengalami segala masalah, kita melihat Allah dan kita melihat Kita melihat surga. Dan berikutnya kutipan lainnya di halaman 156 dia katakan,
If our dear Lord did not put those thorns into our bed. Jika Tuhan kita yang terkasih tidak meletakkan duri-duri permasalahan, duri-duri penderitaan ke tempat tidur kita, jika kita tidak menderita, maka yang terjadi kita akan tidur nyenyak sepanjang hidup kita. Kalau tidak ada duri di tempat tidur, enak, nyaman kita tidur. Kan seperti kita sekarang kan. Kalau mau tidur, cari tempat tidur yang paling nyaman, paling enak supaya nggak terganggu tidur kita. Tapi menurut Richard Baxter, kita harus memiliki tempat tidur yang berduri supaya kita tidak tertidur, supaya kita tidak nyaman di dunia ini. Karena apa? Kenapa? Kalau kita terus nyaman di dalam kehidupan di dunia ini tanpa ada masalah, maka kita akan kehilangan kemuliaan kita. Kita akan kehilangan upah kita. Kita akan kehilangan upah kita. Yesus telah menyatakan bahwa penderitaan yang lengkap, penderitaan yang melengkapkan kita, penderitaan yang menyempurnakan kita itu telah membawa Yesus, membawa Rasul Paulus dan umat-umat Tuhan melihat upah yang lebih baik. Ibrani 10:34-35. Rasul Paulus menulis kepada umat-umat Ibrani yang menderita, "Hei, saudara-saudari, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Ketika harta kamu dirampas, ketika hak kamu dilanggar, ya, kamu menerima hal tersebut dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, surga, Allah, yang lebih baik, dan yang lebih menetap sifatnya." Kalau kita memiliki harta yang tidak dirampas, hak-hak yang tidak dirampas, berapa lama kita menikmati harta tersebut? Berapa lama kita menikmati hak-hak tersebut? Dikatakan itu tidak menetap. Tapi kalau kamu menerima harta yang lebih baik, itu harta yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang apa? Upah yang menantinya. Ibrani 12 ayat 2. Rasul Paulus juga menulis, marilah kita supaya kita memiliki pandangan yang apa? Kepada upah yang menetap sifatnya, yang menantikan kita. Bagaimana caranya? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang telah disempurnakan Bapa, yang telah dilengkapkan Bapa karena penurutannya, ya. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan lengkap, kepada kesempurnaan lengkap, yang dengan mengabaikan kehinaan Yesus telah memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Yesus sudah menjadi contoh bagi saudara dan saya. Dia sudah duduk di sebelah kanan takhta Allah. Hal yang sama dapat menjadi bagian kita. Kalau kita tetap fokus kepada surga, fokus kepada Allah, gantinya kepada penderitaan-penderitaan kita yang sementara kita alami saat ini. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Jika ada tambahan mungkin atau pertanyaan, silakan. Oh, Papi, silakan, Pi. Di-unmute dulu. Pelajaran ini sangat baik sekali, dan apa yang disampaikan tadi itu banyak pengalaman yang kami alami, hal yang mirip-mirip seperti itu. Tidak sama 100%, tetapi mirip-mirip. Contoh yang terakhir, mungkin diketahui, saya waktu datang dipanggil bekerja di Amerika, saya ditolak oleh imigrasi. Ditolak sampai menggunakan lawyer dari conference, bahkan lawyer 2 dari General Conference yang dikirim kepada imigrasi. Tetapi semuanya itu ditolak. Kenapa? Oleh karena dari service record saya itu, yang 40 tahun dinas, 30 tahun lebih itu adalah leadership. Amerika katakan, kita tidak perlu leadership, yang kami perlu pendeta. Tetapi pendeta Rantung ini, dia kelihatannya ketua sampai di divisi sekretaris, sehingga ditolak 100%. Tetapi saudara-saudara, dengan penolakan itu,
saya mengalami penderitaan. Saya tidak mau cerita penderitaan apa yang dialami. Tetapi akibat penderitaan itu, untuk diketahui, akhirnya saya diterima dan menjadi warga negara Amerika dalam pelayanan hingga saat ini. Jadi penderitaan itu baik sekali, karena di habis sesudah penderitaan itu ada kebahagiaan seperti yang diberikan oleh Yesus bagi kita di dunia yang fana ini. Thank you. Jadi kita menghitung-hitung berkatnya Tuhan saja. Amin. Thank you. Jadi tidak memikirkan itu kesusahan, tetapi berkat Tuhan yang kita hitung-hitung. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya mungkin? Om Rain, silakan Om Rain. Sudah di-unmute. Ya. Ya, terima kasih Pendeta. Sangat tepat sekali. Cuma saya mau cerita satu pengalaman saja. Silakan. Pernah di salah satu kampung di Ambon ini, tukang pukul di kampung itu bertobat. Dia dibaptis. Nah, di kampung itu gerejanya di ujung kampung. Jadi kalau mau ke gereja, sepanjang jalan itu mereka sudah berdiri di pagar dan ejek-ejek dia. Lain di kota enggak. Tapi ini di kampung, dia harus tahan hati betul, apalagi dia tukang pukul. Jadi dia tahan betul. Sampai di gereja dia menangis, bilang, aduh, saya tadi mau pukul saya itu, tapi pendeta bilang jangan. Nanti saudara lihat, 1 bulan saja mereka sudah tidak berdiri di pagar lagi. Sabar. Ini penderitaan. Ingat Tuhan Yesus menderita lebih dari saudara. Jadi dia tahan. Sahabat kedua sudah mulai berkurang orang yang ejek-ejek dia. Sampai mereka berteriak, tukang pukul, mari pukul kita. Supaya tidak berani dia. Bukan tidak berani. Bergumul dia. Bergumul sampai mau menangis. Tapi 1 bulan kemudian tidak ada lagi. Dan akhirnya dia jadi berteman lagi kepada orang-orang di kampung yang tadinya dia pukul. Sekarang dia jadi penginjil kepada mereka. Jadi Tuhan berikan kesempatan juga bagi kita. Amin. Dalam penderitaan kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Om Ren. Mungkin ada lagi yang lainnya yang ingin juga memberikan kesaksian yang terakhir mungkin. Oh, Bapak Simatupang. Ya. Oh, Bapak Simatupang dan Bapak Gibson. Silakan Bapak Simatupang. Oh iya, saya ingin memberitahukan kesaksian sedikit. Silakan. Sebelumnya saya mengikuti Zoom ini diperkenalkan oleh Ibu Heni Sondo. Tapi saya tidak pernah bisa mengikuti Zoom ini sebelum-sebelumnya. Tapi karena saya berhubung karena di Indonesia atau di Pekanbaru ini mahasiswa sedang libur, maka saya menggunakan handphone saya selama ini dari anak saya untuk mengikuti Zoom ini. Ya, tapi Ibu Heni Sondo bersama dengan tim atau dengan saya juga ikut berdoa. Akhirnya Tuhan memberikan sebuah handphone buat saya untuk dapat mengikuti Zoom ini. Itu Bapak. Amin. Tuhan Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya tahu Bapak Gibson ada mungkin pengalaman yang nanti suatu saat kita bisa mendengar lebih laut ya. Beliau juga dalam keadaan kalau tidak salah ya lumpuh ya pada saat ini. Sudah berapa lama Pak Gibson? 25 tahun saat ini Pak. Oh, 25 tahun. Tetapi tetap kuat. Iya. Tetap kuat. Oke. Baik, terima kasih Pak Gibson. Nanti suatu waktu kita akan mendengarkan juga kesaksian yang lebih lengkap dari beliau tentang keberadaannya dan juga imannya yang tetap kuat di dalam Tuhan. Baik, Bapak Simatupang, silakan. Ya, silakan Pak. Apakah kita sebagai orang Advent harus menderita untuk mendapatkan surga itu? Dan apakah menderitanya ini secara fisik atau secara spiritual? Terima kasih. Ya, saya pikir ada tujuan. Apa kira-kira tujuan penderitaan yang telah yang seperti kalau kita lihat dari kisah antara Allah dan iblis di dalam kisah dengan Ayub ya. Apa tujuannya? Yaitu usaha-usaha setan selalu untuk memisahkan kita dari Allah ya.
supaya kita mengutuk Allah, supaya kita jauh daripada Allah. Jadi apapun yang dapat dilakukan oleh setan telah menggunakan berbagai cara. Dia menggunakan dalam sejarah kekristenan, dia menggunakan mula-mula cara kasar. Dianiayalah orang-orang Kristen pada mula-mulanya. Lalu kemudian kita lihat apa? Dia melihat bahwa ini semakin justru membuat gereja semakin berkembang. Gereja semakin bertumbuh. Lalu kemudian dia rubah haluan. Oke, mari sekarang kita apa? Kita gabunglah gereja itu menjadi apa? Menjadi bagian daripada negara. Diadopsilah oleh Konstantin dari sejarah. Dan kita lihat kemudian berbagai cara telah setan lakukan, dan salah satu yang hebat yang setan lakukan bukan secara terus terang saja, itu mungkin di akhir zaman dia akan menggunakan berbagai cara, termasuk juga secara fisik. Tetapi yang paling efisien yang setan lakukan itu nggak perlu kita dianiaya secara fisik, ya. Tapi dia dapat membuat kita untuk meragukan Tuhan. Dia dapat membuat kita untuk meragukan Tuhan. Mungkin dia tidak katakan, oh tidak ada Allah, oh jangan. Tapi kita meragukan kasih Tuhan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang dilakukan oleh setan itu semakin lama itu semakin canggih. Di dalam kitab Kejadian dia sebut sebagai ular. Dalam kitab Wahyu dia sebut sebagai ular tua. Oleh sebab pengalamannya sudah semakin hebat untuk mengetahui cara-cara yang terbaik untuk mengelabui, untuk menipu setiap umat manusia sehingga hubungan mereka itu terputus. Dan mula-mulai segala sesuatunya itu dimulaikan dengan untuk meragu-ragukan firman Tuhan. Dia katakan apa? Kepada Adam dan Hawa, sudah sejak semula ya. Bukankah Tuhan berkata seperti ini, tapi aku berkata kepadamu. Dibuat apa? Ragu-ragu. Dan ini adalah senjata yang paling ampuh. Senjata yang paling ampuh yang terjadi pada saat ini, kita meragukan Tuhan. Kita menjadi ragu-ragu atas tuntunan, atas pimpinannya. Dan keraguan-raguan itulah yang seringkali membawa kita untuk apa ya? Untuk jauh daripada Tuhan. Jadi penderitaan yang harus kita alami adalah penderitaan mungkin bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Kenapa mungkin kita bergumul, Tuhan, ini kenapa keadaan saya seperti ini? Karena ada suara setan yang membuat kita untuk meragu-ragukan Tuhan. Jadi secara emosional, secara emosi, secara psikis, psikologi kita dibuat untuk apa? Bergumul. Dan itu salah satu hal yang apa? Yang berat. Atau mungkin seperti yang pertanyaan yang waktu lalu ditanyakan. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa saya telah diampuni dosa saya? Dan ini adalah satu apa? Pergumulan, pertentangan ya. Itu merupakan seperti kita merasa dianiaya mungkin dalam satu tanda kutip ya, keadaan yang kita sedang alami. Jadi kita dibuat untuk meragukan kasih Allah, meragukan keselamatan yang Dia telah berikan. Kita masih bergumul seperti Yakub mungkin dalam masa kepicikannya. Tuhan, apakah saya bisa selamat? Ya, itulah mungkin seringkali yang dapat terjadi. Jadi tujuan daripada penderitaan itu dapat setan gunakan untuk memisahkan kita dengan Tuhan, tetapi Tuhan dapat mengizinkan penderitaan itu terjadi supaya seperti Ayub, saudara dan saya, kita semua dapat menjadi lebih kuat dan bahkan lebih diberkati. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Bapak Simatupang. Ya, terima kasih. Ketua Tilar sudah angkat tangan, silakan. Belum di-unmute. Ya, silakan. Saya mau bertanya dari sisi lain. Jadi dalam pelajaran ini kita ikuti bahwa untuk menjadi pengikut Kristus kita harus dipersiapkan ya. Banyak kali kita akan dihadapkan dengan penderitaan, apakah itu fisik atau mental pikiran. Saya masuk dari sisi lain begini. Bagaimana dengan orang yang sudah mulai meninggalkan Tuhan, spesifik umat Tuhan, orang Advent, mulai meninggalkan Tuhan, acuh tak acuh dengan kebaktian, apakah setan tidak memberikan penderitaan lagi kepada mereka karena toh sudah mulai meninggalkan Tuhan? Ya. Jadi kalau saya ingin membawa jawaban Bapak Simatupang waktu lalu ya, kenapa ada orang-orang yang di luar kebenaran itu kok keadaannya itu lebih enak atau tidak mengalami tantangan-tantangan kehidupan, penderitaan dan lain sebagainya? Jawaban dari Bapak Simatupang karena mereka itu sudah di gengnya setan. Kita mesti ingat ya. Jadi setan tidak perlu lagi bersusah payah untuk apa ya? Untuk mengganggu mereka dengan kata lain. Jadi yang menjadi masalah, yang menjadi dipermasalahkan oleh setan itu ya kalau kita berada di pihak Tuhan, itulah yang dia akan apa?
fokusnya dia itu diarahkan kepada mereka yang berada di pihak Tuhan. Jadi kalau kita sudah menjadi menjadi lemah iman dan lain sebagainya, mari kita kuatkan atau saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Jangan sampai betul-betul kita sudah tidak lagi mendengarkan bisikan Roh Kudus untuk dapat menarik kita. Itu saja poinnya. Jadi setan akan semakin berusaha kepada mereka yang berada di dalam Tuhan, bukan yang berada di dalam dia ya. Jadi seperti ada yang saya dengar orang katakan bahwa ikan yang kita sudah tangkap, kita tidak perlu kasih umpan lagi ya. Dia sudah ada di dalam naungan kita, nggak perlu lagi dikasih umpan pada mereka. Itulah yang setan dapat lakukan. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya dari orang-orang tua kita. Ada Mami, silakan nih, di-unmute dulu. Sudah bisa kedengaran? Sudah. Bisa. Sekarang kita mesti pikirkan, apakah sifat Tuhan itu apa? Tuhan itu mempunyai sifat apa? Kasih, bukan? Ya, kalau kita mempunyai kasih seperti kasih Tuhan, maka setan akan menggoda kita supaya kehilangan kasih kepada sesama kita. Ya toh? Jadinya kalau kita sudah kehilangan kasih, apalagi kalau kasih di dalam gereja sudah tidak ada lagi, berarti kita sudah tidak mempunyai kasih Tuhan lagi untuk sesama kita, maka disitulah setan bisa menang. Jadi kita jangan sampai kehilangan kasih. Tetap mengasihi sesama kita. Amin. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mami, tambahan yang baik sekali. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, tentu kita dapat masuk ke bagian yang kedua. Acara kecuali dari live stream. Is there any question, Matthew, from live stream? Yes, sir. Matthew There's a question, but it's maybe outside of the discussion. But here it is. It's from Ida Novi Antang. Apakah dosa bagi seorang ibu apabila tidak memberi restu pada anak gadisnya sebab beralih keyakinan? Apa yang harus dibuat? Maksudnya restu dalam hal apa ini? Pernikahan mungkin maksudnya begitu? Most likely, ya pernikahan. Ya, apakah ya tentu saja sebagai seorang ibu dan sebagai seorang anak kita semua tentunya ingin mengikuti kehendak apa ya? Kehendak yang utama ya. Kehendak utama itu adalah kehendak Bapa kita. Yesus sendiri katakan, aku bukan datang untuk apa ya? Artinya aku bahkan datang untuk memisahkan anak dengan ibunya, suami dan istrinya, seperti begitu ya Yesus katakan. Kenapa? Karena bukan berarti Yesus bukan untuk datang membawa damai, tetapi Yesus mau supaya kita mengikuti apa? Mengikuti dirinya yang sebagai yang terutama, mengikuti Allah, mengikuti kehendak Allah daripada kehendak apa ya? Kehendak manusia. Jadi seringkali poinnya adalah yang mana kita harus apa? Kita harus ikuti. Jadi saya pribadi percaya berdasarkan firman Tuhan bahwa kita lebih harus membawa anak kita itu untuk direstukan dengan Tuhan atau disatukan dengan Tuhan. Jadi saya percaya kalau itu menjadi tujuan kita yang utama, maka kita dapat menyatakan bahwa hal yang salah itu sebagai hal yang salah. Kita tidak dapat merestui satu hubungan yang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sudah cukup jelas bahwa kita harus menjadi dalam satu keyakinan, satu kepercayaan yang sama, karena bagaimana mungkin seperti dikatakan seperti kerbau atau sapi yang harus berjalan bersama dalam mengirik ataupun membajak ya, itu harus berada dalam satu kebersamaan, satu keyakinan yang sama. Dan dengan demikian, maka kalau firman Tuhan yang sudah cukup jelas menyatakan tentang hal itu, maka kita harus lebih menuruti kehendak Tuhan. Jadi seorang ibu yang harus merestui anaknya, dia pertama-tama harus tentunya melihat bahwa hal yang harus direstui itu adalah hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Mungkin ini saja yang secara singkat dapat saya tambahkan pada saat ini. Baik, jika if that's all, Matthew, kita akan masuk ke bagian yang kedua ya. Kita akan berdoa. Tadi malam kami mendoakan Tante Sumarandak. Mungkin puji Tuhan keadaan sudah lebih baik mungkin Tante ya. Ada kesaksian Tante, silakan. Jika ada yang mau disampaikan. Bagaimana dengan cucunya? Ya, sudah sembuh. Dia ada kena COVID. Ya sudah baik lah. Sudah di rumah. Sudah negatif. Oh, oke. Tante sekarang ini low
sakit belakang, sakit sekali. Ya mohon didoakanlah. Tidak tahu apa nyebabnya, tapi tante bilang aja berdoa sebaca saya jangan bersungut, mengeluh atau ngomel. Bersukacitalah walaupun engkau sakit. Jangan cuma ya mungkin ini penderitaan juga yang setan sudah berikan kepada saya itu terlalu ya, tapi lumayan sudah ke dokter kemarin. Tapi masih juga geraknya sedikit sakit. Bukan sedikit, banyak sakitnya. Ya tolong didoakan. Iya, ya, Tante. Kami terus doakan Tante. Baik, ada lagi yang lainnya? Silakan saudari lainnya yang dari Zoom. Ya, silakan Tante. Ibu Tina. Tolong doakan pergumulan saya supaya saya lebih kuat lagi menghadapinya. Sudah terlalu berat, gempuran-gempuran bukan datang dari luar lagi, tetapi dari dalam rumah. Tolong doakan supaya saya lebih kuat. Terima kasih Pendeta. Amin. Amin. Iya Tante. Ibu Tina, kami terus akan doakan, tim doa juga, dan kita semua tentunya yang hadir di Zoom, yang selalu bersama-sama dengan Ibu Tina, kita terus mendoakan beliau ya di Carolina, di North Carolina saat ini. Baik, ada lagi yang lainnya? Saya tidak melihat tangan-tangan, silakan jika ada tangan-tangan dapat diangkat. Jika tidak ada, lari live stream maybe, Matthew. From a live stream, just a couple of silent prayers. The first one is going to be Eli Jerry. The next one's going to be Lana Nicole. Okay. Ya. Ada lagi? Bagaimana Bapak Ibu Simatupang cucu-cucunya? Sudah semakin baik ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pendeta Sitorus. Oh, sudah unmute. Ya, terima kasih Pak Pendeta Rantung. Ya. Tolong doakan nanti Bapak Jili Rawung ya, supaya diberikan kesehatan, segala penyakit boleh diangkat oleh Tuhan dan dia boleh dipulihkan dalam kesempurnaan Tuhan Yesus ya. Yang kedua adalah ada anggota jemaat kita juga sudah mengalami penyakit ini bertahun-tahun, yaitu ada kista ya, namanya Ibu Tiur Sihotang. Semoga Tuhan angkat penyakitnya dan ibu ini juga boleh mendapatkan kesuburan di dalam rahimnya dan boleh menghasilkan buah hati ataupun momongan di tengah-tengah rumah tangga. Terima kasih Pendeta. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Simatupang silakan di-unmute dulu. Ya, di-unmute. Matthew, can we help? Oke. Oke. Ya. Tolong didoakan terus cucu saya, Pendeta. Ya. Satu sudah semakin membaik, tapi yang satu. Yang mana ini yang semakin membaik, Bu? Yang adiknya. Oh, Jonah. Tetapi abangnya karena dia punya asma. Caleb ya? Nah, Caleb ya masih terus tolong didoakan Pendeta yang malam ini. Oke. Jonah dan Caleb Panjaitan ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, ya. Oke. Jika tidak ada, mari kita bersatu sekarang di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu yang telah terus menyertai kami semua, memberikan kekuatan melalui apa yang telah Engkau contohkan melalui Yesus Kristus. Kesempurnaan, kelengkapan yang telah terjadi di dalam kehidupannya, sehingga dia telah menjadi contoh bagi kami semua, yang walaupun harus menderita, sebagai manusia yang dicobai, tetapi kekuatan dan kemenangan telah menjadi bagian Yesus Kristus. Kiranya ini Tuhan dapat menjadi teladan bagi kami semua yang menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bergumul bersama-sama dengan Tante Tina, dengan pergumulan dalam kehidupannya, serangan-serangan mungkin atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti hanya dari surga.
Kekuatan kerohanian dapat mengangkat Tante Tini, membawa dia untuk melewati masa-masa yang sulit yang dia sedang alami pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau mengetahui secara mendetail apa yang terjadi. Dan pada saat kami menyerahkan beliau ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau akan berperkara. Engkau akan memberikan damai surga bagi Tante Tina, bagi anggota keluarganya yang ada di mana saja, bagi Tante Yeni, bagi Tante Since juga dalam penyakit yang ada di Manado. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Sama-sama ini kami ingin bermohon kiranya kekuatan yang pasti dari surga terus menjadi bagian Bapak Gibson, Tuhan. Gibson Tampu Bolon, kiranya penyertaan juga yang pasti dari surga menguatkan terus iman dan kepercayaannya kepadamu, Tuhan. Dan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, Pendeta Sitorus, dan Ibu Heni dan saudara kami lainnya, kami terus mendoakan Bapak Jili Rawung, Tuhan. Pengalaman atau masalah kesehatan yang dia sedang alami pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kerohanian di atas segala sesuatunya. Dan jika kami dapat bermohon, Tuhan, jika Engkau mengizinkan kami untuk bermohon, kami ingin bermohon bagi kesembuhan yang dapat terjadi baginya, Tuhan. Kami bermohon kiranya kesembuhan itu dapat menjadi satu hal yang dapat menjadi kesukaan bagi bukan hanya keluarganya, sahabat-sahabat yang mendoakannya, tapi menjadi satu kisah yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Tapi sekali lagi Tuhan, segala sesuatu kami percaya Engkau mengetahui yang terbaik. Kami serahkan. Kami juga ingin terus mendoakan permohonan daripada Pendeta Sitorus bagi saudara ibu atau saudari Tiur Sihotang dengan masalah yang terjadi, kesehatan yang dialami, dan kami bermohon kiranya Tuhan akan berperkara kerinduan keluarganya untuk dapat memiliki keturunan. Kiranya itu dapat terjadi, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kepada mereka kehendak hati mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang dalam proses kesembuhannya, bagi Tante Sumarandak, Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan jamahan surga kepadanya, cucu yang Tuhan telah sembuhkan, dan juga kepada Tante Sumarandak, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan fisik yang pasti, sehingga dia dapat terus melihat kasih surga yang membantu dia untuk dapat ikut acara-acara ibadah, pergi ke gereja, beraktivitas sehari-hari, tanpa ada gangguan yang fisik yang dia alami. Hamba-Mu ingin serahkan Tante ini, Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah datang berbakti bersama-sama pada saat ini, bagi Papi dan Mami, Om Rain, bagi keluarga Simatupang. Hamba-Mu juga melihat Tante Omi, Tuhan, Omi yang walian yang bersama-sama pada saat ini. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai orang-orang tua kami ini. Kekuatan yang surga dari yang pasti dari surga akan selalu mengiringi kehidupan mereka, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap dapat menjadi alat Tuhan untuk dapat membawa keluarga mereka, sahabat-sahabat mereka semakin dekat dengan Engkau, Tuhan. Pada saat ini juga hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sudah berbakti melalui live stream, bagi Ibu Eli Cherry, Tuhan, yang ada di Colorado. Kami percaya Tuhan telah memberikan kesehatan, kekuatan dari masalah penyakit yang dialami pada waktu lalu. Dan kami ingin berdoa kiranya Tuhan akan selalu menuntun Ibu Eli Cherry dalam segala aktivitas sehari-harinya. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan untuk dapat merawat pasien-pasien ataupun klien yang ditanganinya, dan itu dapat menjadi satu hal yang membantu Ibu Eli Cherry di dalam menerima berkat-berkat yang surga sudah siapkan dan berikan kepada Ibu Eli Cherry. Kami juga terus berdoa bagi Lily, Tuhan. Lily yang di Bandung dengan masalah kehidupan yang dia alami. Engkau mengetahui pergumulannya. Engkau mengetahui tangisan yang dia telah keluarkan oleh sebab masalah-masalah dalam keluarga yang dia sedang alami saat ini. Tuhan, kiranya Engkau menunjukkan terang-Mu selalu yang dia sudah semakin lihat dalam kehidupannya. Biarlah dia semakin berpegang teguh kepadamu, kepada satu janji yang Engkau nyatakan bahwa tidak ada penderitaan-penderitaan yang melebihi kekuatan kami sebagai manusia. Kiranya hal itu nyata dalam kehidupan Lily, Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai Lily, sehingga dia akan selalu dikuatkan di dalam kehidupannya. Kami terus berdoa juga bagi semua nama-nama yang dari waktu ke waktu hamba selalu sebutkan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mendengarkannya. Kami akan terus mendoakan mereka, khususnya hamba-Mu ingin membawa Ibu Siane Laloan dengan urusan visa yang dia sedang akan hadapi di bulan Februari yang akan datang. Kiranya ini dapat jadi satu hal yang dapat menjadi bagian Ibu Laloan, sehingga dia dapat bertemu kembali dengan Jane
dan dapat menjadi satu kekuatan yang indah bagi Jane, bertemu dengan ibu yang dia kasihi, dan dapat bersama-sama mereka akan memiliki atau saling menguatkan lebih satu dengan lain. Tapi di atas semuanya itu Tuhan, kiranya kekuatan surgalah sajalah yang akan menjadi bahagian kami semua. Hamba-Mu ingin juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Masi Londa, Tuhan, bagi saudara James di Indonesia, saudari Ceci yang ada di Amerika, dan juga Joel, putra mereka yang ada di Amerika. Kiranya Tuhan terus akan memberikan kekuatan pasti dari surga bagi mereka. Berkat-berkat dari surga, berkat rohani secara khusus akan menjadi bagian saudara James, saudari Ceci, dan Joel. Kami berdoa kiranya keluarga ini Tuhan terus Engkau satukan dalam kasih surga. Berkat-berkat bukan hanya rohani mereka miliki dan terima, tapi juga berkat-berkat badani, kesehatan, hikmat akal budi dari surga, khususnya dapat menjadi bagian Joel dalam pendidikannya sehari-hari. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Arce Pelaru Rempen dalam pekerjaan yang dia lakukan, tugas-tugasnya sehari-hari. Kiranya kesehatan selalu mengiringi pekerjaan dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Dan dia dapat juga menjadi kekuatan bagi saudara-saudara, bagi suami, Om Max, anak-anak, dan cucu-cucu yang ada di Indonesia. Mereka akan selalu dikuatkan menjadi satu hal, satu keluarga yang dapat menjadi satu keluarga yang dapat menjadi keluarga yang menjadi saluran berkat surga kepada siapa saja yang bertemu dengan keluarga ini. Bersama-sama dengan keluarga Simatupang juga kami terus ingin berdoa bagi cucu-cucu mereka, khususnya Caleb, Tuhan, yang masih dalam keadaan pemulihan yang perlu lebih disempurnakan. Jonah, puji Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan yang pasti kepada kesehatan yang sempurna telah menjadi bagiannya. Kiranya hal yang sama terus juga dapat menjadi bagian Caleb, Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah mendengar doa-doa kami. Engkau sudah menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu di waktu yang indah. Dan sempurnakanlah doa-doa hamba-Mu, Tuhan. Jika ada yang hamba lupa, sempurnakanlah, Tuhan. Kami percaya bukan hanya apa yang hamba ucapkan, tetapi apa yang Tuhan sudah lihat dari hati kami masing-masing, itulah yang lebih penting, Tuhan, daripada apa yang mungkin hamba telah lupakan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan doa-doa ini, Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bergabung ya bersama-sama dengan kami. Stay safe, stay healthy. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan menyertai kita semua.